untuk kamu para guru atau mahasiswa yang jurusannya berhubungan dengan jurusan keguruan, kalian perlu tahu nih, ada 7 prinsip belajar yang perlu diketahui. Karena ini akan membuat siswa lebih betah dan lebih memahami pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas. Kira-kira apa aja ya 7 proses belajar tersebut? Yuk kita simak satu persatu. Prinsip pertama adalah motivasi dan perhatian. Kenapa sih harus motivasi dan perhatian? Karena kita sebagai guru harus pintar-pintar dalam memotivasi atau menarik perhatian siswa. Gimana ya caranya? Caranya sudah tentu dengan menggunakan metode, model, atau bahkan bahan ajar yang lebih menarik dan efektif untuk dilakukan dalam pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran tersebut, siswa tidak gampang bosan dan bahkan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Prinsip kedua adalah keaktifan. Yuk kita ajak para siswa untuk berpikir dan melakukan hal-hal yang menarik. Contohnya saja ice breaking atau eksperimen. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung. Sebagai guru kita nggak boleh ya untuk pilih kasih mentang-mentang ada siswa yang lebih pintar, perhatian kita malah penuh kepada siswa yang lebih pintar ini. Padahal semua siswa berhak untuk merasakan perhatian yang sama atau bahkan mendapatkan perlakuan yang sama dari seorang guru. Untuk itu, yuk kita beri kesempatan pada semua siswa dalam melakukan perannya masing-masing. Biarkan mereka berkreasi sesuai keinginan mereka, bereksperimen dan bahkan mengeluarkan pendapatnya. Dengan seperti itu, siswa akan lebih percaya diri karena kita sebagai guru telah memberikan mereka kepercayaan dalam melakukan apa yang mereka inginkan. Prinsip yang keempat adalah pengulangan. Seperti biasa, setiap hal yang kita pelajari perlu untuk diulangi. Begitupun dengan siswa kita, perlu untuk mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya kita ajarkan kepada siswa kita agar lebih memperkuat ingatan mereka. Prinsip selanjutnya adalah perbedaan individual. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak memiliki kekurangan bahkan kelebihan masing-masing. Ada yang lebih kepada ke psikomotorik, ada yang lebih ke afektif, dan bahkan ada yang lebih ke kognitif. Untuk itu kita sebagai guru perlu menghargai setiap kekurangan dan kelebihan itu. Dan perlu mengganti-ganti metode, model, bahkan bahan ajar yang berhubungan dengan ketiga hal ini. Prinsip yang keenam adalah tantangan. Pada prinsip ini, guru akan memberikan tantangan yang menarik pada siswa agar siswa bisa lebih antusias dan bahkan berusaha untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh gurunya. Prinsip yang ketujuh adalah balikan dan penguatan. Pada prinsip ini, siswa akan dievaluasi, dilihat sejauh mana kelebihan atau peningkatan dalam memahami pembelajaran. Selain itu juga ketika ada kekurangan dalam pemahaman siswa, maka guru akan memberikan tindakan dengan melalui membuat metode, model, hingga bahan ajar yang lebih efektif dan lebih menarik agar siswa dapat lebih memahami pembelajaran tersebut. 7 prinsip belajar ini akan sangat mempengaruhi belajar siswa karena akan membantu siswa dalam menyerap materi secara langsung dan membuat siswa merasa betah dalam melakukan pembelajaran hingga antusias dalam mendengarkan penjelasan atau melakukan hal-hal yang akan diberikan oleh guru yang berhubungan dengan pembelajaran. Kira-kira itu saja dari saya. Pertayu saya nih, billahi fisabilil haq, fattabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.